Berjumpa lagi dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan bersama saya Pendeta Maria Titalei STH, Ketua Jemaat GKI Sion Ariepi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan, mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Seraya kami mengucap syukur atas berkat penyertaan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada. Dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berkatilah firman yang akan kami baca dan renungkan, supaya ketika kami membaca dan renungkan firman Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan, mereka tetap diberkati oleh Tuhan, dimampukan, dilayakkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan yang akan diberitakan setiap harinya ya Tuhan, dalam iman dan percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah kita semua yang membaca dan mau merenungkannya, serta mau melakukannya dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan kita.
Amin. Firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan tema renungan bagi kita, Raja Damai yang akan datang. Minggu Advent kedua adalah sebagai lambang kesetiaan dan cinta kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam menyiapkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut Raja Damai yang akan datang. Dalam kehidupan iman dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesetiaan dan cinta terhadap sesama, dan terlebih utama terhadap Tuhan Allah kita, Raja Damai yang akan datang. Firman Tuhan kitab Yesaya pasal 11 mengatakan kepada kita, dari tunggul pohon atau keluarga Isai, ayah Raja Daud, akan tumbuh tunas, yaitu Tuhan Yesus. Hal ini tepat terjadi ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan menjadi ibu Yesus. Sebab calon suami Maria adalah keturunan keluarga Isai dan Daud. Kita dapat membacanya juga di dalam 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Berbicara tentang asas yang dapat dilihat dari kelahiran Yesus, yaitu bahwa Allah memakai orang yang tersingkir untuk mencapai maksudnya yang perkasa. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, bila bayi masih dalam kandungan, seluruh keluarga berada dalam suasana kegembiraan. Banyak pertanyaan yang timbul, apakah itu lelaki atau perempuan? Mirip siapakah ia nanti? Apakah ia menjadi seorang yang mengharumkan nama keluarga? Tetapi tak satu pun dari pertanyaan ini yang dapat dijawab sampai bayi itu lahir dan menjadi besar. Tetapi dalam hal Yesus, malaikat memberitahukan kepada Maria, jadi apa nanti anak itu dan apa yang akan diperbuatnya. Banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang memuat kabar tentang dia. Hari ini kita akan melihat salah satu dari ayat-ayat ini. Pada ayatnya yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Raja yang akan datang tidak hanya dari keturunan raja, tetapi ia juga akan dianugerahi Roh Allah. Ia akan mempunyai hikmat. Pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Roh hikmat dan pengertian untuk menyatakan kepada kita apa yang harus dilakukan hari ini dan apa untuk keesokan harinya. Roh penasihat dan keperkasaan untuk memerangi dosa dan kejahatan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan untuk memimpin kita kepada keagamaan yang utuh. Hal yang kedua, keadilan. Ayatnya yang ke-3b hingga ayatnya yang ke-5. Yesus juga adalah hakim kita. Dan keputusannya tidak didasarkan atas yang lahiria, tetapi atas kebenaran. Ia akan memperhatikan yang miskin. Tidak ada kebajikan dalam kesengsaraan. Tetapi di sini ia berbicara tentang kemelaratan karena kebenaran. Ia akan mengadili orang-orang yang lembut hati dengan kebenaran, yaitu dengan kejujuran yang mutlak. Kelembutan dipakai di sini untuk menggambarkan Yesus.
Ini tidak berarti kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Orang yang lembut tidak akan menonjolkan diri, dan sering mereka juga terinjak ke bawah. Ia akan mengutuk yang jahat, yang diadili oleh firman Allah, yang mana akan membunuh mereka. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, perdamaian. Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9. Dampak dari permintaan Mesias adalah hubungan yang berbahagia. Orang-orang dan bangsa-bangsa akan berbahagia dengan yang lemah dan yang jinak. Perhatikan bahwa binatang-binatang buas tidak akan dimusnahkan, tetapi akan ada perubahan sifat-sifat, sehingga tidak akan ada lagi keinginan yang kuat untuk memusnahkan yang lemah. Singa dan lembu akan bermain dan makan bersama-sama. Manusia tidak akan ingin lagi memakai kuasa dan tenaga mereka terhadap orang yang lemah. Hal yang keempat, seluruh bumi akan mengenal Tuhan. Pada ayatnya yang ke-9 firman Tuhan. Seperti air yang menutupi lautan, Yesaya menyarankan bahwa seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Di dalam Yesus kita melihat Allah, kita mendengar Allah. Dewasa ini kita dapat membantu pemenuhan nubuatan ini dengan menyebarkan kabar baik tentang Yesus di daerah kita sendiri, atau berbakti sepenuhnya dalam tugas dan tanggung jawab kita dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk ada dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Pemirsa tabur Injil yang diberkati Tuhan, jika kita ingat kepada Dia yang datang pada hari Natal, janganlah kita melihat Dia hanya seperti bayi yang tidak berdaya, tetapi sebagai Raja yang dipilih oleh Tuhan, yang turun ke bumi ini untuk memberikan jalan keselamatan di jalan kebijaksanaan. Mengadili kita sesuai dengan jawaban kita terhadap firman-Nya, dan memimpin kita kepada damai yang melebihi akal dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga firman Tuhan di minggu Advent yang kedua, dalam iman dan percaya kita semua dimampukan, dilayakan untuk kita mampu memasuki masa-masa persiapan kita dalam minggu-minggu Advent ini, dalam takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan mau melakukan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada bersama dengan orang-orang terkasih kita dalam seluruh hidup kita. Tuhan yang punya firman menyertai dan memberkati kita dan mau merubah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seraya kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Biarlah Roh Kudus tetap menuntun, menyertai, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam hari-hari hidup mereka. Mereka tetap mau mendengar firman Tuhan, mereka tetap mau merenungkan firman Tuhan, dan mereka rindu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam program Tabura Injil ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah lewat program Tabura Injil ini Tuhan,
kami semua tetap dikuatkan dalam iman dan percaya kami dalam menapaki hari-hari hidup ini Tuhan. Layakan mampukan kami Tuhan di dalam minggu-minggu persiapan kami, minggu-minggu Advent ini Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan, kami mampu untuk memasuki hari-hari hidup persiapan kami di minggu-minggu Advent ini Tuhan, untuk menyambut Tuhan dalam kehidupan sukacita kami di hari Natal yang akan datang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah semua yang punya kami. Berkatilah semua anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada di sentero dunia ini, yang selalu mau menyaksikan program Tabura Injil Klasisia Selatan. Biarlah kami semua dimampukan dilayakan, dan kami mampu untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Demikian program Tabura Injil di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.